Selamat malam teman-teman. Saya ingin berbagi catatan dengan teman-teman semua yang sedang belajar AI ataupun yang sedang belajar coding atau yang sedang belajar apapun dengan menggunakan AI ya. Karena hari ini AI itu seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang standar yang harus dikuasai oleh manusia saat ini bila ingin bertahan hidup ya. Namun ketika kita belajar AI dan atau belajar apapun sebetulnya ya, ada yang disebut dengan tutorial hell. Jadi ketika kita belajar, kita sering kali melihat tutorial gitu kan. Ketika kita mempelajari tutorial, seringkali terjadi kepada diri kita itu terjebak dalam tutorial ini yang disebut dengan tutorial hell. Mungkin teman-teman sudah dengar istilah itu. Kalau dulu kan seringnya lihat video dari YouTube gitu ya. Nah kalau sekarang lebih ke prompt engineering hell. Maksudnya adalah kita sering terjebak ke dalam bagaimana mengumpulkan prompt-prompt AI. Namun setelah terkumpulnya prompt-prompt tersebut tidak pernah kita gunakan untuk bisnis kita ataupun kepada proyek kita secara real. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahaya prompt engineering hell ini ya. Kalau dulu istilahnya tutorial hell ya. Jebakan ini ya sekarang kan bergeser gitu ya. Kalau dulu kita lihatnya YouTube kan, lihatnya YouTube, kemudian habis lihat YouTube menonton video edukasi, tapi kita seringkali lupa untuk mempraktekkan daripada tutorial itu. Nah sekarang lebih kepada jadi berkembang nih. Kalau dulu mah kan lihat video YouTube, sekarang mah malah ngumpulin untuk bagaimana memberikan itu ke AI. Tapi ternyata setelah dikumpulkan tetap saja kita tidak pernah mempraktekannya ke dalam proyek-proyek kita. Prompt engineering hell ini adalah kondisi di mana waktu untuk mengumpulkan, mencari, menyimpan instruksi, bahkan Anda membeli prompt-prompt dari orang lain daripada benar-benar membangun produk atau menyelesaikan masalah nyata dengan AI itu. Promnya aja yang numpuk gitu, tapi produknya mah cuma sedikit. Kita mesti menyadari kondisi kita. Kalau kita terjebak ke sini, ternyata produk nyata yang terwujud itu sedikit ya, ini berarti Anda sudah mulai masuk ke dalam jebakan itu. Ada 3 gejala utama pembentuk ilusi produktivitas ini teman-teman ya. Kita terjebak seakan-akan kita itu sudah produktif gitu ya dengan menonton tutorial, tapi faktanya kita tidak menghasilkan apapun dari menonton tutorial itu. Yang pertama adalah the hoarding syndrome. Apa itu? Yang tadi itu memiliki ribuan koleksi prompt atau chat sheet misalnya yang Anda simpan di Notion, di catatan, di apapun itu, atau bookmark, Anda kumpulkan semuanya, tapi hampir tidak pernah digunakan untuk project yang real yang tadi saya katakan itu. Nah ini disebutnya, istilahnya adalah the hoarding syndrome. Yang kedua, magic wand fallacy, atau menganggap bahwa AI bisa menyelesaikan 100% masalah kita, dan kita berharap bahwa AI itu bisa menyelesaikannya hanya dengan satu baris perintah ya, tanpa memahami logika dasarnya. Nah ini juga jebakan. Kalau Anda meyakini tentang hal ini, maka Anda sudah termasuk terjebak dalam magic wand fallacy. Harusnya seperti apa ya? Harusnya tetap logika dasarnya itu harus Anda yang pegang. Logika ingin membangun bisnis seperti apa itu tetap harus ada dipegang oleh manusianya itu sendiri. AI itu hanya sebagai akselerasi logika, akselerasi penyelesaian masalahnya. Sementara logika dasar daripada bisnis yang Anda bangun, proyek yang Anda bangun itu berada pada tangan Anda sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan tool fatigue. Maksudnya kita terus-menerus berganti alat AI gitu. Jadi dari ChatGPT dulu, lihat tutorial orang lain pakai Gemini, pakai Cloud, ikut-ikutan itu karena FOMO. Apalah gitu ya, FOMO. Bukan FOMO. Sieun ketinggalan gitu ya. Takut ketinggalan. Fear of missing out. Namun sebenarnya tidak ada yang dipelajari secara mendalam gitu. Jadi kita terus-terusan aja ganti tools. Ya terus-terusan. AI itu sangat cepat sekali evolusinya tuh ya. Kalau dulu gambar
AI yang di generate itu masih misalnya tangannya jadi 2 jadi 3 jadi 3 gitu ya, tangan manusia, jarinya banyak. Nah, sekarang tuh cepat sekali. Kemudian banyak juga tools-tools AI lain yang bermunculan oleh influencer gitu ya, sehingga kita takut ketinggalan. Akhirnya kita belajar itu, tapi tidak ada satupun dari tool-tool itu yang menghasilkan project real kita. Nah, ini disebut dengan tool fatigue. Kita terjebak ke dalam FOMO. Kalau Anda menyadari 3 ini secara keseluruhan, maka harapannya Anda bisa keluar dari jebakan ini. Karena bagaimana kita bisa keluar dari jebakan kalau kita tidak tahu bahwa kita sedang terjebak gitu ya. Yang harus kita sadari juga adalah otak kita itu sering tertipu oleh sensasi untuk menemukan perintah yang baru, nemuin prompt yang bagus, memberikan Anda dopamin gitu ya, lompatan dopamin yang besar, karena seakan-akan kita sudah produktif, padahal pekerjaan yang sebenarnya bahkan belum kita mulai sama sekali. Contoh misalnya melihat tutorial sang ahli memperlihatkan bagaimana website itu dibuat, kemudian gampang banget langsung jadi gitu. Nah, tapi kita tidak pernah mempraktekkan itu. Nah, si dopamin ini ketika melihat itu naik tuh, seakan-akan kita tuh sudah produktif, padahal kita belum membuka lembaran kerja kita lah, begitulah. Nah, ini atau kalau misalnya yang video, tutorial video misalnya AI, ya tidak pernah membuka atau tidak pernah menggenerate dream misalnya, tidak pernah membuka itu, bahkan tidak menghasilkan video apapun, atau kalau menghasilkan tidak pernah itu diupload gitu ya, tidak pernah tayang gitu. Ini ilusi produktivitas gitu ya. Perlu diketahui juga oleh teman-teman, keajaiban sesaat ini akan menghancurkan logika penyelesaian masalah. Terlalu bergantung kepada AI ini akan membunuh logika dasar kita. Ketika error hasil dari promptnya, Anda tidak mampu menyelesaikan itu karena tidak tahu logika dasarnya. Tidak masalah, kan memang AI ini memang sebuah keharusan hari ini kalau kita ingin akselerasi produktivitas kita. Tetapi kita lupa tentang logika dasar ilmunya. Ya, kalau kita tidak tahu sama sekali tentang logika dasar ilmunya dan kita mengandalkan AI, maka logika kita akan terbunuh. Nah, karena berharap si AI ini bisa menyelesaikan semuanya. Nah, ini juga bahaya bagi kita sebagai manusia ya. Ingat, AI itu hanya mengakselerasi logika kita, bukan sebagai pembuat keputusan. Walaupun katanya ada AI yang buat keputusan sendiri, tetap itu harus ada izin daripada manusianya itu. Karena kalau kita biarkan AI yang memutuskan, akan sering terkena bahaya, ya bahaya, banyak bahayanya. Bahkan AI bisa menghapus semua kode-kode kita tanpa kita izinkan begitu. Itu akan menghancurkan kita sendiri. Bahayanya ya, menjadi sekedar operator di ekosistem milik orang lain. Ya, maksudnya gimana? Tanpa disadari ya, Anda ini hanya menjadi operator yang bergantung pada platform pihak ketiga. Kalau Anda tidak memahami logika dasar tadi. Kalau misalnya si platform tadi, ya platform di sini maksudnya kayak Google, kayak Gemini, ChatGPT dan seterusnya gitu ya, website-website raksasa di luar sana gitu ya. Ketika mereka itu berubah aturan atau nanti bayarannya mahal, maka seluruh kemampuan produksi Anda akan lenyap. Itu kalau Anda hanya bergantung pada ekosistem milik orang lain. Sehingga penting bagi kita untuk tetap menguasai logika dasar bisnis kita, fundamental bisnis kita seperti apa, fundamental project kita apa. Nah, ini tetap harus dikuasai, begitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, AI ini hanya akselerator logika, bukan pencipta